Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlimpahkan rizki dan keberkahan. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik video ini. Di video kali ini saya mau membahas tentang pemakaian pot untuk menanam anggrek. Beberapa jenis pot ya, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pot, terus kemudian pot yang seperti apa yang harus kita pakai untuk menanam anggrek. Terutama untuk teman-teman yang masih pemula dalam anggrek ya, seperti saya, ini penting pemilihan potnya karena akan berpengaruh ke pertumbuhan anggreknya. Simak terus teman-teman sampai selesai ya. Jadi teman-teman, untuk memilih pot untuk menanam anggrek diutamakan itu harus yang mempunyai banyak lubang ya. Jadi banyak lubang itu agar sirkulasi dari dalam pot itu tanamannya ya, terutama untuk akarnya itu bagus, lancar. Terus kemudian air juga tidak menggenang di dalamnya. Kemudian untuk bahan-bahannya, ada beberapa bahan untuk pot yang biasa dipakai ya, itu ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk yang pertama, ini adalah pot yang dibuat dari tanah liat. Di sini dia banyak sekali dipakai untuk menanam anggrek ya. Untuk pemilihannya sudah saya jelaskan. Untuk pot ini harus banyak memiliki lubang, karena biarpun tanah liat kadang banyak yang tidak banyak lubangnya, jadi pilih yang lubangnya banyak. Terus kemudian untuk kelebihan dari pot ini, pot yang berasal dari tanah liat itu dia mampu untuk menyimpan kelembaban ya, jadi menjaga kelembaban karena air bisa meresap ke tanah liatnya. Kemudian kelebihan yang lainnya, untuk pot tanah liat itu dia kuat menahan tinggi dari tanaman anggrek kita. Misalnya tanaman anggrek dendrobium kan dia kadang bisa mencapai tinggi 1 meter atau lebih ya. Kalau misalnya memakai pot plastik misalnya, itu dia kadang suka roboh. Tapi kalau pakai pot dari tanah liat ini termasuk kuat dan dia bisa menahan, tidak roboh. Kemudian untuk pot tanah liat ini dia mempunyai kekurangan ya teman-teman. Yang pertama itu dia mudah pecah ya, apalagi kalau tidak hati-hati saat membawa, misalnya jatuh itu dia mudah pecah. Ataupun pada saat kita mau mencabut anggreknya, misalnya mau repotting gitu ya, kalau akarnya itu sudah kuat bisa juga menyebabkan nanti potnya ini pecah. Kemudian kekurangannya yang kedua itu pot ini karena dia menyerap air, kemudian dia bisa menyimpan kelembaban, itu yang menyebabkan kalau misalnya diletakkan di full sun, full rain ya, kena hujan, kena panas, itu mudah sekali terkena lumut. Kemudian lumut yang mengganggu itu yang bisa menyebabkan tumbuhnya jamur dan bakteri. Contohnya seperti ini ya teman-teman, ini punya saya letakkan kena hujan, kena panas. Terus pada saat musim hujan kemarin ini sudah kena terserang sama bakteri sama jamur yang berasal dari lumut-lumut yang tumbuh di potnya itu. Kemudian dia akan merembet ke akar tanaman ya, itu dan itu yang akan menyebabkan tanaman kita sakit. Jadi lebih baik kalau sudah kayak gini mendingan pindah pot, diganti pot. Beda lagi dengan yang ini ya teman-teman, ini saya letakkan di teras, kena panas kadang, terus kena hujan paling tampias gitu ya, tapi dia awet
Bahkan dari pertama kali saya tanam itu saya tanam pakai pot ini dan di teras. Sampai sekarang dia tidak terkena lumut, tidak terkena jamur itu. Jadi ya teman-teman, untuk pemakaian pot tanah liat itu saya sarankan sebaiknya kalau diletakkan di bawah naungan, misalnya paranet dan UV, atau kalau tidak letakkan di teras. Setidaknya jangan terkena hujan full agar tidak mudah terkena lumut. Kemudian yang berikutnya teman-teman, yang biasa kita pakai adalah pot dari plastik. Kelebihan dari pot plastik ini, dia tidak mudah pecah ya teman-teman, tidak mudah pecah. Bisa menyesuaikan untuk penempatannya. Kalau misalnya tempat kita terbatas, bisa digantung, atau kalau ini bisa diletakkan gitu ya. Jadi ukurannya karena bermacam-macam ya, jadinya bisa menyesuaikan tempat yang ada di tempat kita. Kemudian untuk kelebihan yang lainnya, untuk pot bahan plastik seperti ini kadang kita menemukan nggak banyak lubangnya. Nah, kita bisa menambahkan sendiri lubang-lubang sirkulasi udara untuk pot ini ya. Jadi mudah sekali untuk melubanginya. Beda lagi kalau misalnya pakai pot tanah liat ya. Kalau misalnya lubangnya sedikit, kita tidak bisa menambahkan lubang pada pot. Tapi kalau pot plastik ini kita mudah untuk menambahkan lubangnya ya. Kemudian untuk kelebihan lainnya, untuk pot plastik ini bisa kita tempatkan di fluosan-fluoren karena tidak menjadi tempat tumbuhnya lumut ya. Jadi tidak kemungkinan untuk tumbuh bakteri ataupun jamur seperti pada pot tanah liat itu kecil ya. Walaupun kadang ada tapi munculnya bukan dari pot tapi dari media tanam yang kita pakai. Nah, untuk kekurangannya, untuk pot plastik ini seperti ini teman-teman. Karena ini tanamannya sudah tinggi, jadi mudah sekali roboh. Ya, ini tanamannya tinggi, kemudian batangnya juga besar, berat di tanaman, jadinya sering roboh. Jadi kita harus repotting lagi. Karena bahkan saya pakai pot plastik yang ukurannya besar dengan tanaman yang masih muat, maksudnya ya masih ada ruang gitu, tetapi kadang suka roboh kalau memang tanamannya itu besar. Seperti ini ya, ini punya saya, potnya besar dan masih ada ruang kalau misalnya untuk ada pertumbuhan tanamannya lagi, misalnya keluar tunas masih beberapa itu masih muat. Tetapi ini beberapa kali roboh terus karena memang tanamannya itu besar dan tinggi. Nah, jadi untuk siasatinya ya, saya tambahkan ini keranjang seperti ini dari besi untuk menahan atau menopang tanamannya. Jadi teman-teman, kalau pot tanaman kita itu sering roboh, itu akan menyebabkan pertumbuhan akarnya terganggu. Kemudian bisa juga menyebabkan batang dari tanaman kita itu patah. Dan yang ketiga teman-teman, biasa yang saya pakai itu pot dari kayu. Ya, ada yang bentuknya seperti ini, ada juga yang tanpa penyangga ya. Untuk kelebihan dari pot kayu seperti ini ya, sudah pasti yang pertama karena banyak sekali celah-celahnya ya, itu bisa melancarkan sirkulasi ke tanaman kita. Kemudian untuk pot kayu ini juga dia mampu menahan akar, kemudian juga tidak gampang roboh ya. Apalagi kalau yang ada kayak keranjangnya kayak gini nih ya, ini seperti ini. Kadang kan ada yang nggak ada pagernya kayak gini, itu juga bisa nahan tinggi dari tanaman itu juga kuat ya, nggak roboh, gampang roboh. Apalagi kalau ada pagernya seperti ini, sangat kuat sekali. Terus ini kalau misalnya diletakkan di full rain ya, tidak gampang terkena lumut atau bisa menumbuhkan jamur ataupun bakteri, enggak ya teman-teman ya. Ini bagus sekali sebenarnya untuk diletakkan di full rain, lebih recommended untuk pakai seperti ini kayu.
Cuman untuk kekurangannya, untuk pemakaian kayu ini kalau di Fullsan Fullerene itu mudah sekali lapuk. Nah, seperti ini apalagi saya diletakkan di tanah langsung tanpa semen ataupun alas apa gitu ya. Ini mudah sekali lapuknya. Jadi untuk pot kayu yang mau diletakkan di Fullsan Fullerene, untuk pemilihannya lebih baik milih yang bahan kayunya itu yang sudah oven, ya udah di oven itu lebih tahan kena hujan. Kemudian selain itu juga lebih baik kalau diberikan alas di bawahnya, atau misalnya letakkan di yang sudah lantai semen ataupun ada paving. Atau kalau tidak, kasih alas batu, bisa itu di bawahnya biar tidak gampang lapuk. Baiklah teman-teman, saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan tentang pot untuk tanaman anggrek kita. Semoga video kami ini bermanfaat. Tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih juga untuk saran dan kritik positif dari teman-teman semuanya. Sampai di sini dulu, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.